lagi bagi kita semua. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini minggu awal kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Dan biarlah kita dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara buka Alkitab saudara, terdapat di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Mari kita buka kitab Keluaran pasal yang ketiga. Ini perikop sangat panjang sekali, tetapi saya hanya mengambil berapa ayat saja di pembahasan ini. Keluaran pasal 3, mulai ayat pertama. Saya bacakan ayat ini, saudara boleh baca di rumah juga, saudara bersuara di rumah, dan saya juga bersuara di sini. Supaya firman yang kita dengar itu menjadi berkat, firman itu jadi rema. Karena firman hanya dibaca diam saja, kita nggak dengar. Firman Tuhan kata iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang ke padang gurun sampai ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saya bacakan lagi. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Musa, waktu dia lari ke Midian, di Mesir, jadi ada 3 generasi Musa. 40 tahun dia ada di Mesir, 40 tahun ada di Midian, dan di belantara 40, jadi 120 tahun. Jadi mungkin sekitar Musa ini berumur sekitar 80 tahun. Panggilan Tuhan kepada Musa, kalau kita baca di ayat yang ketiga, coba kita lihat. Ayat yang ketiga dari Keluaran 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 6, lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang kepada Allah. Di sini Musa mendapat penglihatan ya luar biasa. Kalau kita baca ayat ini, Tuhan menampakkan di semak duri. Tapi semak duri yang ada ini tidak terbakar. Api yang begitu besar tapi dia tidak terbakar. Jadi Tuhan menampakkan diri sebagai semak duri. Dan penglihatan ini membuat Musa penasaran. Dia coba memeriksa, kok ada api tapi kok nggak terbakar. Dan firman Tuhan penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Itulah Tuhan kita, luar biasa. Tapi pembahasan saya bukan di situ. Ayat yang ke-10 saudara naik ke Keluaran. Ayat yang 10. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Jadi maksud dari tujuan menampakkan diri Tuhan kepada Musa, Tuhan akan mengutus Musa supaya Musa dipakai Tuhan untuk membawa umat Tuhan yang ada di Mesir keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Iya kan? Tapi ada janji daripada Tuhan, kalau Tuhan memanggil,
pasti Tuhan menyertai. Kalau Tuhan memanggil, berarti Tuhan tidak pernah membiarkan. Ayat yang ke-12 katakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah inilah. Ya kan? Ketika Tuhan panggil Musa, janji Tuhan akan menyertai. Nah, kita tahu bahwa Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Amin. Dia menyertai. Ini janji daripada Tuhan. Tapi yang memanggil ini, pribadi yang memanggil ini Musa belum kenal, saudara. Mari kita lihat di ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jadi ketika Musa akan pergi ke Mesir, dan mereka, siapa yang utus kamu? Allah siapa yang mengutus kamu? Musa bertanya supaya dia kenal siapa ini. Ya, firman Tuhan jawaban di dalam ayat yang ke-14. Naik sendiri dari Keluaran 3. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan berkata, ini namanya, aku adalah aku. Bahasa Inggris, I am that I am. Ya, aku berbesar ditulis, aku adalah aku. Jadi sini Tuhan belum mempunyai nama, belum ada nama, ya kan? Belum jelas. Musa semakin penasaran, ya kan? Tapi Tuhan berkata bahwa firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Mari kita lihat naik sedikit 14 dan 15. Ya, ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkan para tua-tua orang Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Nah, di sini Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah, Tuhan, nenek moyang bangsa Israel. Ya, Tuhan memperjelas bahwa Dia Tuhan. Jadi I am is I am, aku adalah aku, itulah Tuhan. Tuhan dalam perjanjian lama banyak ditulis Yahweh. Bahkan orang Israel pada zaman dulu tidak bisa sembarangan menyebut nama Tuhan Allah. Ya, YHWH. Baru ditulis kata Elohim, artinya Tuhan. Ada sekitar 4.000 kata menunjuk kepada Elohim, Allah. Jadi banyak sekali Elohim. Elohim itu Allah yang kuat. Ya. Sedikit kita mempelajari tentang sifat dari Allah. Ya. Aku adalah aku. Sifat-sifatnya. Aku adalah aku berarti sifat daripada Allah ini absolut. Artinya di Allah yang tidak pernah berubah, di Allah yang tidak berawal,
Dia Allah yang tidak berakhir. Jadi Allah ini absolut mutlak. Bahasa Inggris katakan independen. Artinya dia sendiri. Tidak ditopang oleh apapun. Jadi I am is I am. Dia Allah yang mutlak. Allah yang mutlak ini berarti kalau kita tidak mutlak, ya kan? Kita berawal tetapi akan berakhir. Ya. Manusia akan berakhir. Tapi Allah ini tidak berawal, tidak berakhir. Ini sebagai sifat kita pelajari ya, pelajaran tentang Allah sedikit ya, saudara. Jadi sifat Allah ini tidak diciptakan. Kalau ada anak bertanya, Pak, Tuhan siapa yang ciptakan? No. Tuhan tidak ada yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan Tuhan. Jadi Tuhan tidak diciptakan. Amin. Tapi Dia yang menciptakan. Apa yang diciptakan? Semua yang kita nikmati di dunia ini, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, makanan, minuman, semua Dia ciptakan. Apalagi yang diciptakan? Matahari, bulan, dan bintang. Jadi Tuhan menciptakan apa? Matahari, bulan, dan bintang, segala planet dan segala isinya. Dia ciptakan. Jadi dia bukan diciptakan. Kata amin, saudara. Dia menciptakan, tetapi dia juga yang menopang segala sesuatu yang dia ciptakan. Saudara, kalau manusia menciptakan sesuatu, pasti ada minusnya. Ya, ada plus minus ya, oke lah. Ya kan? Belum sempurna. Tuhan ciptakan matahari dengan ciptaan yang luar biasa, dia bisa bersinar. Ya kan? Dia bisa dan menopang. Bumi dia ciptakan dan dia topang. Itu karya daripada sifat daripada Tuhan. Apalagi I am is I am. Aku adalah aku. Segala sesuatu belum ada, waktu belum ada, ruang belum ada, tetapi Allah sudah ada. Saudara bisa baca di Kejadian 1 ayat 1, ya Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi dia tidak bergantung kepada siapapun. Tapi kita bergantung kepadanya. Amin. Semua ciptaan bergantung kepadanya. Sadar atau tidak sadar manusia mengenal Tuhan, tetapi Tuhan yang menopang segala-galanya dan kita bergantung kepada Tuhan. Semua ciptaan ini keluar biasanya Tuhan kita. Dahsyatnya. Nah, apalagi sifat daripada Tuhan, dia tidak berubah. Kalau manusia berubah-ubah, Tuhan tidak berubah-ubah. Amin. Kalau manusia bisa berjanji hari ini A, besok dia katakan masih B, besok dia C, lama-lama jadi Z, jadi berubah-ubah. Tapi Tuhan kalau berjanji tidak berubah. Karena dia mutlak, absolut. Apalagi sifat daripada Allah. Dia kudus, dia suci. Nah, seringkali kita tahu bahwa sifat daripada Allah dia maha kuasa. Dia menciptakan. Dia juga merancangkan. Dia juga mengatur. Tapi dia memelihara, saudara. Ini maha kuasanya Tuhan. Dan semua diciptakan. Ini Tuhan inilah yang menampakkan diri kepada Musa. Menjadi semak duri yang terbakar tapi tidak hangus.
Saudara, kita pegang api, kita terbakar. Apalagi sifat daripada Tuhan. Dia maha tahu. Saya tidak maha tahu. Ya, saya melihat kejadian sesuatu, saya tahu. Tapi saya tidak maha tahu. Tapi dia, Tuhan, dia yang maha tahu. Jadi saat ini saudara posisi beribadah duduk bagaimana, saudara posisi beribadah bagaimana, saudara memuji bagaimana, memuliakan Tuhan, sudah memberi bagaimana, saudara beraktivitas bagaimana, Tuhan tahu. Apa yang kita buat 1 kali 24 jam, Tuhan tahu karena Dia Allah yang maha tahu. Ya, manusia tidak maha tahu, pendeta tidak maha tahu. Terbatas. Bahkan segala sesuatu yang tersembunyi, Tuhan tahu. Amin. Kenapa saya katakan Dia Allah yang maha tahu? Tadi ayat yang kita sudah baca di Keluaran tadi. Musa belum kenal Dia. Musa belum tahu Tuhan. Tapi Tuhan sudah tahu. Tuhan berkata, Musa, Musa. Kalau tidak salah 2 kali Tuhan panggil, Musa, Musa. Tuhan tahu Musa. Tapi Musa belum kenal Tuhan. Makanya Musa ingin mengetahui Tuhan yang bagaimana. Yang menampakkan diri kepadanya. Yang kita baca tadi ke ayat keempat. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Jadi Allah yang maha tahu. Kalau kondisi saat ini yang terjadi, pandemi COVID-19, saudara, saya percaya Tuhan maha tahu. Amin. Impak, efek yang terjadi bagi saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu. Karena Dia Allah yang maha tahu. Tuhan tahu mungkin saat ini dapur saudara ya belum berasap mungkin atau sudah berasap banyak. Maksudnya asapnya ya lagi masak gitu, bukan berasap terbakar. Ya. Tuhan tahu karena Dia Allah yang maha tahu, ya kan? Mungkin dompet saudara sudah menipis, ya Tuhan tahu. Orang bilang kanker, kantong kering. Allah yang maha tahu, karena Dia maha tahu. Luar biasa. Kedua, terusnya, apalagi Dia maha kuasa, Dia maha tahu, Dia maha hadir. Tadi kejadian, Dia hadir kepada Musa di Gunung Horeb. Jangan berdiri di situ. Karena tempat itu kudus di mana engkau berdiri. Dia hadir. Luar biasa Tuhan kita. Dia maha hadir. Dan firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Ya mungkin Bapak Ibu berdua saja. Atau ada 1 orang. Dia maha hadir. Dia ada. Asalkan kita memanggil namanya. Karena ada namaku di sana. Nama siapa? Nama Tuhan. Di situ aku ada. Apalagi alasan. Sifat daripada Tuhan. Dia kekal. Dia tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Janjinya tidak berubah. Dia adil. Ini sifat-sifat daripada Tuhan. Sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Kita sudah tahu. Jadi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dari sifat-sifat Tuhan ini berarti apa yang perlu kita ragukan? Saksikan lagi bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa.
Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kalau dia berjanji, dia akan pasti tepat. Kalau janjinya dia tidak tepati, berarti dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan yang berjanji, ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Janjinya mutlak, pasti terjadi. Firman Tuhan berkata dia akan datang. Dia lahir sebagai manusia, berinkarnasi sebagai manusia. Dia pergi, mati, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia berjanji dia akan datang kali yang kedua. Menjemput saya dan saudara, Bapak Ibu. Itu janjinya, pasti digenapi. Kita sudah masuk pada sifat daripada Allah. Sekarang kita mau bahas siapakah. Yang kita bahas itu I am that I am. Aku adalah aku. Iya kan? Siapakah dia? Di dalam kasus yang masuk kepada polisian, masuk pada kejaksaan, masuk ke dalam persidangan, ya minimal 2 alat bukti cukup untuk orang, ya ada keterangan saksi, ya kan, keterangan ahli. Saya pernah dengar persidangan, surat petunjuk, ya, keterangan terdakwa. Itu udah banyak, tapi 2 saja. 2 alat bukti, saudara. Hakim bisa memutuskan perkara itu sah. Ya. Maksudnya apa? 2 alasan saja atau 2 bukti saja untuk kita ambil bahwa siapakah I am that I am. Aku adalah aku itu. Siapakah dia? Harus ada 2 alasan. Ya. Supaya kita mengerti. Kita mengetahui, oh iya, kita sembah ini yang sifat-sifat Allah tadi yang menampakkan diri kepada Musa, siapakah dia? Mari saudara saya bawa Bapak Ibu. Yohanes pasal 20. Saya bacakan ayat 25 dan saya loncat ayat 28, 29. Ya, saya bacakan. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 25, nanti saudara baca di rumah. Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi Thomas harus membuktikan dahulu apa yang dikatakan oleh teman-temannya, murid-muridnya, bahwa mereka sudah melihat Tuhan. Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku. Jadi paku sudah ditancapkan ke tangannya, lambungnya ditusuk. Itu yang menjadi alasan daripada Thomas. Ya. Kita naik ke ayat yang ke-25.
Ayat 28 maksud saya. Ayat 27 sampai 29 saja. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Ini sudah kejadian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi Thomas ingin pembuktian bahwa yang mereka lihat penampakan Tuhan, Thomas belum percaya. Dan kejadian saat ini bahwa kalau kita undur sedikit bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada Thomas. Nah, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali ke rumah ibadat itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Thomas ada di situ. Dan apa jawab daripada Thomas di ayat yang ke-28? Thomas menjawab, nah, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, murid Tuhan 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, banyak orang mensangsikan Yesus itu hanya nabi katanya. Yesus itu bukan Tuhan. Inilah pengakuan daripada Thomas, satu bukti, alat bukti. Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Tuhan diakui oleh Thomas. Dia percaya bahwa yang dia lihat itu memang Tuhan dan Allah. Ini suatu bukti bahwa siapakah yang kita bahas tadi. I am that I am. Aku adalah aku. Dalam perjanjian baru membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Elohim. Ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa? Berbahagialah kita karena apa? Kita punya Tuhan. Walaupun tidak terlihat, tapi kita percaya dengan iman. Kita punya Tuhan, punya Allah yang menampakkan diri kepada Musa, yang menampakkan diri kepada Thomas. Dia Tuhan, Allahmu, Allahku, dia Allahmu, dia Allahku. Kalau ada orang berkata bahwa ini kan cuma luapan dari si Thomas karena kagetnya dia mengungkapkan dia Allahku yang Tuhanku. Tidak, saudara. Orang Israel tidak bisa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka dihukum. Jadi ketika dia berkata, ya Tuhan dan Allahku, membuktikan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Walaupun dia mati pada waktu kita merayakan Paskah, tapi dia bangkit dan dia menampakkan diri. Ada muridnya berulang-ulang sebelum naik ke surga dan menjanjikan Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu sudah diberikan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat Tuhan saat ini, tapi Rohnya ada. Dia bekerja dengan luar biasa. Kita berbahagia. Berbahagia. Tadi bukti pertama, sekarang kita bangsu pada bukti yang kedua. Menguatkan. Kan 2 alat bukti sudah cukup.
Kalau disangkal bahwa Tuhan itu hanya imam, orang menyatakan bahwa dia bukan Allah, kita punya ayat-ayat. Jadi ini pelajaran Alkitab bagi saya dan saudara. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Mari kita lihat. Bapak Ibu bisa catat ayat ini supaya ini menjadi bekal ketika ada orang yang berargumen. Saudara kasih ayat ini. Yohanes 8 ayat 58. Tidak usah baca semua. Ayat 58 Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Siapa yang berkata ini? Makanya orang-orang Yahudi pada saat itu tidak percaya. Ayat 56 berkata, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia melihat dari hariku dan ia telah melihat dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Mereka bingung. Tuhan itu baru umur 30 tahun. Kok dia berkata, orang-orang Yahudi menyangkal. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya, sebelum Abraham dilahirkan, sebelum Abraham hidup, aku sudah ada. Dengan kata lain, sebelum Musa ada, Tuhan sudah ada. Jadi Tuhan ambil yang paling tinggi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sudah ada, saudara. Ini membuktikan bahwa dua alat bukti sudah cukup, ya kan? Yang menampakkan diri kepada Musa, yang menyatakan dirinya kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, kita kunci saja. Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara tidak ragu lagi. Kalau Tuhan sendiri yang berkata sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham hidup, aku sudah ada. Makanya saya kembali lagi pada saudara. Dialah, aku adalah aku. Dalam perjanjian baru sudah diperjelas. Tadi kita melihat masih nama Tuhan. Perjanjian Elohim, Yahweh, Yahweh. Dalam perjanjian baru sudah jelas namanya yang sudah dinubuatkan 700 tahun dan dia lahir 2000 tahun lalu. Yesus Kristus. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru, firman Allah adalah mutlak, absolut. Amin. Ini luar biasanya Tuhan kita. Makanya Tuhan itu tidak berubah. Oh, Tuhan kan dilahirkan. Iya. Dia pinjam rahim daripada seorang wanita yang bernama Maria. Tapi dia dikandung oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang besar. Kalau Tuhan tidak datang ke dunia ini, berinkarnasi sebagai manusia, kita binasa. Karena melalui kelahirannya, ada kematian, ada pengorbanannya di kayu salib. Sifat daripada Allah itu juru selamat. Kalau kita sudah bahas tadi, dia maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir. Sifat dia juru selamat. Kenapa dia mau jadi juru selamat? Itu karena kasihnya. Dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kata kita tidak binasa, saudara. Makanya dengan pembahasan ayat kita pada pagi hari ini,
Sebagaimana kerinduan daripada Musa untuk mendekatkan diri, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Mari, biarlah hidup kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Semua yang menempel dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, semua yang ada ini akan sirna semuanya, akan lepas semua, akan terbakar semuanya, akan lenyap semua. Tapi ketika kita ada bersama sedangkan Tuhan yang tidak pernah berubah, kita berbahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi aku ada sebelum Abraham ada. Dengan kata lain bahwa sebelum dunia ini dijadikan, dia sudah ada. Sebelum segala sesuatu ada, planet dan segala isinya ada, dia sudah ada dan dia menciptakan semuanya. Dari kekal sampai kekal. Tambah satu alat bukti lagi biar jadi 3 aja. Yohanes 13 ayat 13. Tadi 2 bukti, alat bukti 2 cukup. Nah, sudah cukup. Tapi saya ambil satu lagi. Harus ada pengakuan. Ya. Yohanes 13 ayat 13. Saudara baca ayat ini di rumah. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini pengakuan daripada Tuhan. Di dalam ayat kata ada yang menyerang. Oh, di Alkitab kan tidak ada yang menyebut bahwa Yesus menyatakan dia Tuhan. Tidak perlu dibukti. Dengan bukti yang ada, 3 alat bukti ada ini, sudah cukup. Tuhan berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Tidak salah, tidak keliru. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tepat. Jadi Yesus bukan hanya nabi. Tapi dia Tuhan. Dia Allah saya dan saudara. Saya kunci di ayat yang ke Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di perjanjian lama dia tetap sama. Dia tetap sama yang menuntun, yang sudah memanggil Musa, yang menyertai Musa. Apa bukti daripada Musa? Tuhan buktikan bahwa selama mereka ada di padang gurun, Tuhan mensuplai mereka dengan mana surgawi. Tuhan memberikan tiang awan, tiang api. Tuhan memberikan air. Ini pernyataan Tuhan. Jadi Yesus yang menyertai Musa, dia tetap sama. Kata baik kemarin kita waktu yang hitungannya panjang, bukan kemarin terjadi kemarin. Maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus tetap sama. Dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu, dia kekal. Dan kasihnya tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama. Kalau dulu dia memberkati saudara, kalau dulu dia menyertai, kalau dulu dia menyembuhkan, saat ini juga dia tetap sama. Dia tidak ada berubah. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya, tapi kita harus berubah. Tuhan tidak berubah, tapi kita harus berubah. Manusia harus berubah. Apa buktinya? Kita harus berubah. Kasihnya kita kepada Tuhan. Ya, kita harus berubah.
Cintanya kita kepada Tuhan, kita harus berubah. Jadikanlah Tuhan itu yang utama. Amin. Jadikanlah Tuhan itu yang spesial. Jadikanlah Tuhan itu yang terutama dan yang paling utama. Itu luar biasa. Dan saya percaya kalau Tuhan jadikan yang terutama dan yang paling utama dalam hidup kita semua, sifat Allah yang terjadi itu akan dinyatakan bagi kita semua. Dia juru selamat, dia Allah yang sudah berjanji, kuasanya, berkatnya, dan dia akan nyatakan bagi kita semua di pagi hari. Percayalah, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi. Kita mempercayai dia berikan hidupnya, dia berikan nyawanya